Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisonggo Langit. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih yang sudah mensupport channel Kisonggo Langit selama ini. Terus support agar kedepannya channel Kisonggo Langit semakin berkembang, bisa memberikan informasi, pengetahuan, serta ilmu yang bermanfaat. Kali ini Kisonggo Langit akan membahas tentang teman-teman yang lahir pada Kamis Pon. Ya teman-teman berlangganan ya supaya bisa mendapatkan konten eksklusif dan juga manfaat lainnya. Yang mau dibacakan tarot boleh kunjungi toko online Shopee yang ada di deskripsi di bawah. Ya Kisonggo Langit akan membahas tentang teman-teman Kamis Pon. Ya, cucu rohania Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Ya, kenapa Kisonggo Langit berkata demikian? Setelah dipelajari, setelah di runut gitu ya, sejarah, fakta sejarah dari babat-babat kuno, naskah-naskah kuno, bahwasanya Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi ini lahir ya pada 1401 Masehi di Kawali ya Galuh atau saat ini Ciamis Jawa Barat ya pada weton Kamis Pon. Jadi secara batiniah kedekatan batin ya teman-teman Kamis Pon dengan Prabu Siliwangi ini menjadi cucu batiniah, cucu rohaniah. Jadi ketika tawasul ya, entah itu dari tawasulnya Banten atau kita ngikutin tawasul Cirebon, akan membuat koneksi batin teman-teman Kamis Pon dengan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi akan semakin terkonek, akan semakin selaras. Ya, jadi beliau akan menjaga keturunannya secara batiniah, secara rohaniah, ya. Jadi kalau misalkan beruntung juga misalkan memang secara garis nasabnya teman-teman Kamis Pon bisa dirunut ke atas mungkin bisa sampai Prabu Siliwangi ataupun dari nasab bapak ataupun dari nasab ibu, tapi memang secara rohania ini adalah cucu batiniah Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi yang memerintah Pajajaran pada tahun 1482 sampai 1521 Masehi. Ya, dan memang manusia ini lahir membawa sifat dan membawa karakter yang ini sama persis dengan apa yang menjadi karakter dan sifat Prabu Siliwangi semasa hidupnya. Jadi teman-teman Kamis Pon ini memiliki pengetahuan yang luas ya. Terus juga ketika marah ya, kesabarannya sudah di luar batas, ini marahnya menakutkan. Ya bisa orang tuh kaget, geger dengan amarahnya. Padahal terlihatnya sabar, kalem, tapi ketika marah, sabarnya sudah di luar batas akan menakutkan kemarahannya. Dan perkataannya ini bisa membangkitkan semangat. Jadi ketika dulu Prabu Siliwangi memerintah Pajajaran, ya satu kata, satu kalimat itu bisa membakar semangat semua prajurit, semua warga masyarakat Pajajaran saat itu. Dan ini sama seperti teman-teman Kamis Pon yang perkataannya ini bisa membakar semangat orang lain, bisa memotivasi orang lain. Karena memang Kamis Pon ini bisa menjadi motivator yang baik. Bicaranya didengar oleh orang, bicaranya dinantikan oleh orang yang sedang membutuhkan nasihat, sedang mengalami masa sulit, itu bisa menjadi guru, ya guru kehidupan, ya guru pembelajaran, ya. Dan itu cocok menjadi profesi ya teman-teman Kamis Pon yang terjun ke dunia pendidikan. Mau itu formal atau non formal gitu ya, ya guru les, guru pencak silat atau guru atau dosen gitu itu cocok menjadi profesi teman-teman Kamis Pon kalau ditekuni ya. Terus juga orangnya ini amanah teman-teman Kamis Pon. Seperti halnya Prabu Siliwangi semasa hidupnya amanah, tidak mau memakan yang bukan kepunyaannya gitu ya, yang bukan haknya. Ya rezekinya selalu cukup, berkecukupan. Ya walaupun memang teman-teman Kamis Pon ini perjuangannya ini berat. Ya ibaratnya bersakit-sakit dahulu, menerima cobaan demi cobaan, tapi hatinya selalu kuat dalam menjalani cobaan dan pembelajarannya semakin banyak, pembelajaran di kehidupannya. Jadi semakin tangguh, jadi semakin kokoh secara watak, secara karakter, secara hati semakin kuat dan semakin mantap. Jadi semakin pendewasaan seiring bertambahnya umur. Ya, terus juga itu tadi ya, pintar, banyak tahu, banyak bakat gitu ya. Terus juga kan ada orang yang memang tidak
tidak bisa menurunkan ilmu walaupun dia pintar tapi nggak cocok jadi guru. Nah, teman-teman kami Spon ini yang memang bakat menjadi guru, mengajarkan ilmu, menurunkan ilmu kepada orang lain. Ya, ini profesi yang cocok juga ya, cendekiawan, intelektual gitu ya. Nah, tadi ya kedekatan ruhania dengan Prabu Siliwangi. Ya, ketika bertawasul ya, entah itu melalui tawasul Cirebonan atau Bantenan gitu ya, Setra ya, atau Ciamisan gitu ya. Nah, itu ketika tawasul itu cinta kasihnya kembali kepada kita. Karena menurut sejarah juga ya, Prabu Siliwangi itu ketika menikah dengan Nyi Subanglarang itu sudah masuk ataupun memeluk agama Islam. Ya, bahkan anak keturunannya ya, Raden Wala Sungsang, Raden Kiang Santang, Nyimas Rara Santang itu semuanya anak keturunannya Islam. Cucu-cucunya pun Islam. Jadi banyak cerita-cerita sejarah memang yang dibolak-balikan, yang digeser gitu ya, menurut ya Belanda agar terpecah belah. Banyak film-film yang gak sesuai dengan kejadian aslinya. Bahwasanya Prabu Siliwangi ketika menikahi Nyi Subanglarang itu sudah memeluk agama Islam. Terus juga cocok ya menjadi cendekiawan teman-teman kami Spon, intelektual, peneliti, analis ya. Ya karena memang kepintarannya, terus teliti. Ya, terus juga teman-teman ini bersemangat dalam meraih impian, meraih cita-cita tujuan hidup, ya. Apa yang akan diraih di masa depan, ya goals yang akan diraih. Terus juga kehadirannya ini menerangi orang-orang di sekitarnya karena cinta kasihnya, keluarga dia tuh tanggung jawab terhadap orang-orang terdekat, menghidupi, ya. Terus juga teman-teman kami Spon ketika menekuni kebatinan itu akan semakin tajam intuisinya, kepekaan batinnya, bisa mengetahui niat baik, niat busuk seseorang gitu ya, bahkan ketika pertama kali bertemu. Nah, ketika ditekuni kebatinan itu akan semakin tajam intuisi, bisa melihat masa depan ataupun bisa kilas balik ke belakang gitu ya. Terus juga firasatnya seringkali tepat gitu ya, ketika ada orang yang punya niatan jelek, ada orang yang punya niatan buruk gitu ya, mau ngebohongin, itu sudah tahu sebelum kejadian, ngerti saat durungnya winara. Terus juga orangnya dermawan, suka menolong, ikhlas dalam memberi, dan juga suka memberi keteduhan, menjadi tempat bersandar, menjadi tempat curhat bagi keluarganya, bagi sahabatnya, bagi pasangannya. Ya, jadi itu ya, kedekatan batin. Karena memang karakter dan sifatnya seperti halnya dulu Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi ketika semasa hidupnya. Jadi ketika itu sudah selaras, ya sering tawasul, sering kirim Fatihah kepada Prabu Siliwangi, nanti cinta kasih Eyang Prabu juga turun kepada cucu batiniahnya kami Spon. Ya, teman-teman kami Spon boleh sering cerita di kolom komentar tentang perjalanan kehidupan, perjalanan asmara maupun perjalanan spiritualnya yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Kisah Golangit pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.